Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah bahas sampai tuntas mengenai bab wudu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bab sholat. Perhatikan di layar di atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-salawatu al-mafrudat khamsun, az-zuhru wal-asru wal-maghribu wal-insya'u wal-fajru. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, ini adalah salat yang wajib ya, atas kita kaum muslimin. Bahwasanya jumlahnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Dan 5 sholat yang diwajibkan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebelumnya jumlah pertama yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad berapa? 50 kali atau 50 waktu sholat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah wahyukan secara langsung kepada Nabi kewajiban sholat. Di sana Nabi menerima 50 waktu sholat, hingga kemudian bertemu dengan Nabi Musa ketika turun dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke beberapa tingkatan langit. Di sana berjumpa Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif, kembali kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tutik, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan yang 50 waktu tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah, kemudian minta keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya diberilah keringanan itu oleh Allah. Diturunkan 10 menjadi 40, turunkan lagi menjadi 30, turunkan lagi menjadi 20, terus sampai kemudian menjadi 5 waktu. Dan Masya Allah, ini sholat 5 waktu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan sholat inilah yang akan menjadi sarana atau wasilah komunikasi seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, berarti dia sama saja memutuskan tali penghubung yang menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang ingin semakin kuat tali penghubungnya antara dirinya dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memegang teguh suatu perkara yang bernama sholat, dan dia tidak menyia-nyiakannya dan juga tidak melalaikannya. Kemudian kita bacakan hadis An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailata usriya bihi khamsin. Ini dalilnya. Summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan, summa nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladai wa inna laka bihadhihi la khamsin. Masya Allah. Jadi diwajibkan atas Nabi SAW sholat itu pada malam Nabi SAW diperjalankan, yaitu maksudnya Isra Mi'raj. Yang diwajibkan berapa jumlahnya? Khamsin, 50 waktu. Sampai kemudian dikurangi sampai menjadi 5. Kemudian diserulah, wahai Muhammad, sesungguhnya
tidak akan terganti, suatu ketetapan yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya inilah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Wa innalaka bihadhil khamsi khamsin, dan sesungguhnya bagimu dengan salat 5 waktu ini itu menyamai pahala salat 50 waktu yang tadi di awal diwajibkan oleh Allah, yang kemudian dikurangi menjadi 5, maka yang 5 ini itu sudah sebanding hitungannya seperti 50 waktu. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua, coba bacakan. Antal Hamid Ubaidillah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jaila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'iru ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya alayya minas salah qala salawatul khamsun illa an tatawwa syai'an. Oke. Dari Talha ibn Ubaidillah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya pernah datang seorang Arabi. Arabi ini sebutan bagi orang-orang Arab pedalaman. Orang-orang Arab pedalaman yang hidupnya itu jauh dari perkotaan. Dan biasanya Arabi ini ya orangnya adalah orang-orang miskin biasanya, tidak punya apa-apa. Dan juga biasanya adabnya itu kurang kepada Rasulullah, itu kebanyakan orang Arab itu, karena memang mereka adalah Arab pedalaman, suku-suku di luar perkotaan, dan mereka makan apa yang bisa mereka makan, Masya Allah. Dan mereka alhamdulillah ya, banyak yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Arab ini. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat itu berkata kalau ada orang-orang Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu senang. Karena apa? Karena kebiasaan orang Arab ini kalau datang kepada Nabi pasti menanyakan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi penting. Kayak orang Badui. Iya, Arab ini Baduy, Arab Baduy disebutnya kalau bahasa kita. Jadi biasanya mereka kalau datang kepada Nabi SAW itu menanyakan suatu hal-hal yang aneh, tetapi hasilnya, jawabannya dari Nabi SAW itu sesuatu yang penting, yang bermanfaat, yang berfaedah bagi kaum muslimin. Sehingga para sahabat itu senang dan gembira apabila ada Arab datang kepada Nabi mengutarakan pertanyaan. Nah, ini diantaranya yang dikisahkan oleh Talha ibn Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW sambil pede ya, mendatangi Nabi SAW dengan begitu pedenya ya, dengan mendengakkan kepalanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku berupa sholat ini. Jadi sholat apa saja yang Allah wajibkan atasku ini? Maka Nabi SAW bersabda, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Yang Allah wajibkan, kata Nabi SAW, adalah sholat 5 waktu. Nah udah itu cukup. Sholat 5 waktu ini yang Allah wajibkan atas dirimu dan juga atas umatku, kaum muslimin seluruhnya. Nah ini yang wajib. Illa an tatawwa'an syai'an. Kecuali kalau mau engkau menambah dengan sholat sunnah, ya tafadhol, silahkan. Nah, maka banyak sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka 5 waktu saja, udah cukup. Ini pegang teguh ini yang 5 waktu. Adapun sholat yang lainnya itu sholat sunnah, itu boleh dikerjakan, bahkan sangat dianjurkan untuk dikerjakan untuk menambahkan kesempurnaan kemuliaan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, manzilatuha fid din, kedudukan sholat di dalam agama kita, agama Islam. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, bacakan bunyal
Islam. ala Ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait was-shaum Ramadan. Oke. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai Abdullah dan juga Umar bapaknya. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas dasar 5 pondasi. Di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang ketiga, yang keempat, dalam hadis ini redaksinya adalah haji, berhaji. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Dalam redaksi yang lain disebutkan puasa Ramadan terlebih dahulu. Yang keempat, yang kelima baru berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan haji. Berarti di sini kedudukan sholat itu apa? Sebagai apa dalam Islam? Tiang agama. Enggak, di sini sebagai Rukun Islam. jadi sebagai rukun Islam. Jadi seorang muslim harus perhatian ya terhadap masalah pokok-pokok agamanya, yaitu perhatian kepada rukun-rukun Islam yang 5. Jadi dia harus memahami betul tentang rukun Islam. Yang pertama, dia memahami betul tentang syahadatnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar keyakinan kosong yang tidak didasari ilmu, tapi harus dia benar-benar mengilmui syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ilmu yang benar dan juga pemahaman yang benar mengenai hal tersebut. Kemudian juga selanjutnya adalah ini yang kita bahas saat ini, yaitu mendirikan sholat. Ini kedudukannya di dalam agama Islam adalah nomor 2 ya, termasuk rukun Islam nomor 2 yang kita harus memberikan perhatian kepadanya. Kemudian selanjutnya dan seterusnya. Oke, kita bahas satu sub lagi, hukmu tarikiha, hukum orang yang apa? Hukum orang yang meninggalkan sholat. Ajma'al muslimuna ala anna man jahada faridatas shalah faqad kafar wa kharaja 'anil Islam. Maksudnya di sini adalah para ulama muslim ya, telah sepakat bahwasanya barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Jadi kan kita sudah tahu nih bahwasanya sholat itu wajib hukumnya. Ini keyakinan kita sebagai kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sunnah Nabi SAW, itu hadis-hadis, sabda-sabda Nabi SAW. Maksudnya sholat itu wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia tidak percaya, enggak, sholat ini enggak wajib, sholat 5 waktu maksudnya, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Lakinnahum, tetapi para ulama ikhtalafu fi man taraka shalah ma'tiqadihi ujubaha au wujubiha. Tetapi mereka para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi orang yang meninggalkan sholat. Dia hanya sekedar dia meninggalkan sholat, tapi keyakinannya tetap sholat itu wajib, hanya saja dia ninggalin sholat. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Wasababul khilaf ahadits ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab khilafnya adalah karena terdapat beberapa hadis ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sama tarika sholah kafiron. Jadi ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya orang meninggalkan sholat itu kafir. Min ghairi tafriq bainal jahid wal mutahawin. Jadi ada beberapa hadis, diantaranya hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Di situ Nabi tidak membedakan apakah dia meninggalkannya
karena mengingkari kewajibannya atau meninggalkannya karena dia memang malas untuk mengerjakannya. Nah, jadi Nabi dalam sabdanya memukul rata bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, hadisnya adalah dari Jabir qala Rasulullah SAW bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan juga kekafiran itu meninggalkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat berarti lebih maka dia dihukumi jatuh pada kesyirikan atau kekafiran. Waliyadzubillah. Lebih apa sih? Ini yang meninggalkan sholat daripada mengingkari wajibnya sholat. Ya, itu sama aja, mengingkari atau meninggalkan nggak boleh. Kita sebagai muslim meyakini sholat wajib, dua-duanya tapi kafir, dan juga wajib untuk perhatian ya, mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau Tidak dia boleh mengingkari meninggalkan. wajibnya sholat berarti dia nggak sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat tapi dia tahu dia wajib sholat, Ya sama dosa. berarti dua-duanya sama, orang kafir. Iya, ini sebagian pendapat ulama. Baik dia, sebagian ulama mengatakan baik dia itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya maupun karena dia malas ya, meremehkan sholat tapi dia masih meyakini kewajibannya. Sebagian ulama menghukumi sama saja kafir pokoknya. Orang yang mengingkari kewajiban sholat dan orang yang masih meyakini sholat itu wajib tapi dia meremehkan sholat, meninggalkannya, tidak mau mengerjakannya, maka sama dihukumi dia juga kafir. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, inna baina rajul wa syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya barang siapa yang meninggalkan sholat, dia dihukumi kafir oleh Rasulullah SAW tanpa menyebutkan yang meninggalkan sholat ini karena mengingkari kewajibannya atau hanya sekedar meremehkan meninggalkannya. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Buraidah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis yang lain dari Buraidah bahwasanya Buraidah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Jadi yang membedakan antara kita dan mereka, yaitu orang-orang non-muslim, adalah sholat. Masya Allah. Jadi ini sholat itu ciri khas utama seorang muslim. Jadi seorang muslim itu dilihat dari sholatnya. Kata Nabi, barang siapa ya meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan yang membedakan antara diri kita dengan orang kafir non-muslim adalah sholat. Siapa yang tidak sholat berarti dia dua pilihan saja. Sama aja. Kalau muslim sholat, kalau enggak muslim berarti dia enggak sholat. Gitu. Berarti kalau orang enggak sholat dihukumi kafir. Waliyadzubillah. Lakin ar-rajih, tetapi dalam kitab ini disebutkan yang rajih. Jadi yang paling kuat pendapatnya min aqwalil ulama, dari perkataan ulama, annal murad bil kufri huna al-kufr al-asghar alladzi la yakhruj min al-millah jam'an baina hadhil hadis wa hadis ukhar minha. Bahwasanya pendapat yang kuat yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Al-Wajiz, bahwasanya orang yang masih meyakini kewajiban sholat tapi karena dia malas, meremehkan sholat, akhirnya dia meninggalkannya, dia tetap dihukumi sebagai muslim, tidak kafir, karena dia masih meyakini kewajiban sholat. Terus apa bedanya orang yang meninggalkan sholat tapi dia tahu kewajiban sholat? Ini dia dosa besar, bahaya orang yang seperti itu. Dulu ya disebutkan bahwasanya ketika ada orang yang bertanya, seorang muslim, dia bertanya kepada ulama terdahulu. Tahu-tahu ada seorang muslim bertanya kepada para ulama terdahulu mengenai apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Ulama ini langsung terkejut, malah bertanya balik sambil mengajak kita semua untuk merenung dengan pertanyaan balik dari ulama ini.
Beliau mengatakan halil muslim yatrukus shalah. Jadi ketika ulama ini ditanya, wahai syekh atau wahai tuan guru, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Maka syekh ini bertanya balik, halil muslim yatrukus shalah. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat? Maksudnya ini sesuatu yang mengherankan. Seorang muslim meninggalkan sholat, kata syekh. Apakah ada seorang muslim meninggalkan sholat? Masya Allah. Jadi dulu itu seorang muslim meninggalkan sholat itu ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tidak terpikirkan gitu, tidak terbayangkan. Tapi sekarang datang zaman di mana banyak orang yang mengaku muslim tapi begitu mudahnya dia meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan ya. Dan hadis-hadisnya adalah An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu shalawat katabahunallahu 'alal ibad man ata bihinna lam yudayyiq minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya'a 'adzabah wa insya'a ghafara. Masyaallah. Jadi salat 5 waktu telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya, dia tidak menelantarkan sholat ini sedikit pun, ya, dia tidak melalaikannya, tidak meremehkan ya, hak-hak sholat ini yang Allah wajibkan atasnya, maka baginya itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Coba ulangi lagi tadi. Jadi Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakan sholat, tidak meremehkannya, tidak melalaikannya, dan dia tunaikan sesuai dengan hak-haknya, hak-hak sholat, sesuai rukunnya, wajibannya, gerakannya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, maka dia berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tapi kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengerjakannya, dia meremehkan sholat, meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala maka dia berada pada masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih meyakini kewajiban sholat, maka di situ dia berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, kata Nabi SAW, Allah akan azab dia sesuai dengan dosa-dosanya meninggalkan sholat. Wa insya'a ghafarolah, atau jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia sesuai dengan kebesaran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, dengan catatan dia masih meyakini kewajiban sholat. Tapi tetap ya, kita tidak boleh meremehkan, melalaikan kewajiban sholat sampai kemudian meninggalkannya, waliyadzubillah. Kemudian falamma radda Rasulullah SAW amro man lam ya'ti bihina ila masyiatillah alimna anna tarkahunna dunal kufri wal syirki. Ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW mengembalikan urusan orang yang meninggalkan sholat itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita mengetahui bahwasanya meninggalkan sholat karena meremehkan atau karena malas, tetapi tetap dengan keyakinan sholat itu wajib, maka orang yang seperti ini tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia ada pada dosa yang besar, jatuh pada dosa yang besar, ada pada kebinasaan, ada pada jurang kebinasaan, waliyadzubillah. Dia tahu wajibnya sholat, dia tahu kalau gimana sih, aku bingung. Nanti aku simpulin. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Dan hadis selanjutnya, sedikit lagi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslim yaumal qiyamah as-shalah al-maktubah fa in atamaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu fa innahu kana lahu fa in kana lahu tatawwu ukmilat al-fariidah min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bisairil a'mal al-mafruḍah misla dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah as-salat. Itu salat wajib. Apabila dia menunaikannya, salat wajib ini, mengerjakannya, maka dipenuhilah pahalanya. Jadi pahala-pahala amalan yang lainnya insya Allah akan mudah untuk diterima atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kurang, kata Nabi SAW, sholat-sholat wajibnya, dia mungkin mengerjakannya tetapi tidak sempurna mengerjakannya, atau dia mengerjakannya tetapi masih bolong-bolong, maka kata Allah apa? Lihat, apakah ada sholat sunnah yang dia kerjakan. Tapi ini ya kemungkinannya kecil sekali ya. Kalau orang sholat wajib aja ditinggalkan, apalagi sholat sunnah, ya kan. Tetapi kalau orang rajin mengerjakan sholat wajib, maka insya Allah pasti ada kemungkinan dia punya sholat-sholat sunnah juga. Maka diantara fungsi sholat-sholat sunnah ini adalah menutupi atau melengkapi atau menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang barangkali ada kekurangan ketika kita mengerjakannya. Nah, makanya di situ penting sekali ya kita memperbanyak sholat sunnah supaya sholat wajib kita ini menjadi bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, apabila ada sholat sunnah yang dia kerjakan, maka akan disempurnakanlah pahala sholat wajib itu dari sholat sunnahnya itu. Kemudian demikianlah dilakukan hisab itu terhadap semua amalan seperti itu. Kemudian dari Hudzaifah ibn al-Yaman qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudras wal Islam kama yudras washiyu as-saub hatta la yadri ma siyam wala shalah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillah azza wa jalla fil laila fala yabqa fil ard minhu ayah wa tabqa tawaif minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhihi al kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha faqala lahu sila ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah fa'arada anhu Hudzaifah thumma raddaha alaihi salasan kullu dzalika yu'rid anhu Hudzaifah thumma aqbala alaihi fi salis wa qala ya silah tunjihim minan nar salasan. Masyaallah. Dari Hudzaifah bin Yaman berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dipelajari sebagaimana dipelajarinya pakaian-pakaian yang memiliki warna yang berbeda-beda, warna-warna yang bercampur. Jadi ya, Islam ini berwarna. Jadi banyak pelajaran atau bab di dalam Islam yang mesti kita pelajari. Tetapi saking banyaknya ini, kadang orang justru meninggalkannya, tidak mau mempelajarinya. Waliyadzubillah. Sehingga akhirnya apa? Seseorang tidak tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu berkurban, apa itu bersedekah, karena dia tidak mau mempelajari agama Islam. Dia hanya sekedar identitas semata saja, ya saya muslim, tetapi apa, dia tidak mau mempelajari agama Islam itu sendiri. Sehingga apa, kata Nabi SAW, dia tidak tahu apa itu puasa, dia tidak tahu apa itu sholat, dia tidak tahu apa itu berkurban, dia tahu apa itu sedekah. Sampai nanti kemudian datang suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kitabnya, yaitu Al-Qur'an, di suatu malam. Jadi nanti akan datang masa suatu malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Dan para ulama menjelaskan tiba-tiba Al-Qur'an itu
semua huruf-hurufnya hilang. Jadi yang tersisa hanya kertas-kertas saja. Masya Allah. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, kata Nabi SAW. Dan tidak tersisa di bumi satu ayat pun dari Al-Quran. Yang ada di mushaf-mushaf semuanya hilang tiba-tiba. Tinggal kertas-kertas saja. Dan juga yang ada di dada-dada manusia semuanya kemudian hilang. Masya Allah. Kemudian tersisa, kata Nabi SAW, orang-orang dari manusia, mereka orang-orang yang sudah tua, renta, orang-orang yang sudah lemah. Mereka berkata, dahulu kami hanya mendapati, jadi yang mereka kenal tentang Islam itu hanya satu saja. Kata mereka, kami dulu hanya mendapati orang tua kami itu mengatakan la ilaha illallah, fanahnu naquluha, maka kita juga ikut mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang masih tersisa di hati mereka atau di keyakinan mereka itu hanya la ilaha illallah. Sedangkan syariat-syariat Islam mereka tidak mengetahui sama sekali. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mereka hanya bisa mengucapkan itu saja dan meyakini itu saja. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tetapi mereka tidak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu berkurban, apa itu sedekah dan lain sebagainya. Karena mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau mempelajari hal-hal tersebut. Maka di sini ada seorang yang bernamanya Silah mengatakan, tidak manfaat itu. La ilaha illallah mereka tidak manfaat karena tidak membuahkan amalan apa-apa. Jadi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat apa-apa. Karena mereka tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu berkurban, apa itu bersedekah. Maka Hudzaifah berpaling dari seorang yang bernama Silah ini. Kemudian Silah mengulanginya 3 kali, dan setiap Silah mengulangi perkataannya, Hudzaifah pun berpaling. Sampai kemudian ketiga kalinya Hudzaifah mengatakan, tunjihim minan nar, wahai Silah, jangan meremehkan kalimat la ilaha illallah. Jadi meskipun yang tersisa di hati mereka itu hanya kalimat la ilaha illallah, dan mereka masih meyakini hal tersebut, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, masih tersisa kalimat la ilaha illallah dalam hati mereka, menjadi keyakinan mereka. Jadi meskipun mereka tidak tahu apa itu sholat, tidak tahu apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu berkurban, kata Hudzaifah, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka oleh sebab kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, meskipun mungkin mereka tetap mendapatkan resikonya karena sebab dosa meninggalkan sholat dan meremehkan sholat. Mereka mungkin dicebloskan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sampai habis dosa-dosa mereka karena meninggalkan sholat, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dari siksa api neraka oleh sebab apa yang tersisa di hati mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak hanya sekedar keyakinan belaka, keimanan kita ini kepada Allah dan kepada Rasulnya, tetapi juga hendaknya membuahkan amalan-amalan yang mana itu menjadi bukti iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan apa yang Rasul perintahkan, dan kita jauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Demikian, barakallahu fiikum.